Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 13 Agustus tahun 2023 adalah Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Wahyu, bab 11, ayat 19a, dilanjutkan dengan bab 12, ayat 1, ayat 3-6a, dan ayat 10ab. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu 1/3 dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15, ayat 20-26. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia.
karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi hidup abadi bersama Maria. Jalan menuju surga menjadi pokok pewartaan dan ajaran banyak agama. Untuk sampai ke surga, selain menemukan jalan yang benar, orang perlu juga mengenal dan belajar cara berjalan yang benar, serta melengkapi diri dengan kelengkapan atau hal-hal yang dibutuhkan untuk bertahan sampai ke tujuan. Paus Pius ke-12 dalam dokumen mengenai kebenaran iman, Maria diangkat ke surga, Munificentissimus Deus, Allah Maha Pemurah, mengajarkan bahwa Maria diangkat ke surga, memperagakan dinamika perjalanan manusia dalam mencapai tujuan akhir hidupnya sesuai rencana Allah. Ia telah bersatu erat dengan Kristus dalam seluruh tahap perjalanan hidupnya di dunia ini. Karena itu, setelah mengakhiri semuanya, ia ikut juga bersama Kristus memasuki kemuliaan hidup surgawi. Menurut Injil Lukas, Maria adalah dia yang percaya bahwa sabda yang dikatakan kepadanya akan terpenuhi. Ia hidup sebagai hamba Allah yang taat. Ia mendengar, menerima dan percaya sepenuhnya pada sabda Allah. Menurut Elisabet saudarinya, kepercayaan dan ketaatan pada sabda Allah membuat Maria terberkati dan berbahagia dalam hidupnya. Ia tidak hanya bahagia dalam dirinya, tetapi juga membuat yang lain bahagia. Maria sendiri bersaksi bahwa semua itu terjadi hanya karena Allah berkenan mengerjakan karya-karya besar dalam dirinya sebagai hamba yang hina. Sebagai seorang hamba, kemuliaan dan kehormatan serta kebahagiaan Maria tidak lain adalah pancaran kuasa kasih Allah dalam diri seorang manusia yang beriman dan bertakwa dalam mengabdi Allah. Itulah sebabnya semua generasi selanjutnya memuji Dia berbahagia dan ingin berjalan bersamanya mengikuti jejak Yesus ke surga. Saudara-saudariku terkasih, Kitab Wahyu menyatakan bahwa kesatuan penuh dengan sabda Allah membuatnya hidup dalam permusuhan total dengan iblis. Hidup dalam perjuangan yang ditandai banyak penderitaan dan keluh kesah. Menurut Paulus, untuk bisa memenangkan perjuangan dalam kondisi hidup seperti ini, dibutuhkan kesiagaan penuh sambil mengenakan seluruh perlengkapan senjata rohani. Petrus juga mengingatkan, waspadalah sebab setan musuhmu berkeliling mencari siapa yang dapat dimangsanya. Syukurlah berkat kesatuannya dengan sabda Allah, dalam Dia tidak ada satu celah pun yang bisa menjadi peluang bagi iblis untuk menggerogoti iman dan ketaatannya pada Allah. Dia tampil sebagai perempuan yang mengandung dan yang melahirkan seorang anak laki-laki yang menggembalakan semua bangsa dan yang akhirnya mengalahkan naga, si iblis tua yang suka mengelabui manusia. Kemenangan atas iblis ini
Dimungkinkan karena dalam diri Maria tidak pernah ada setitik noda pun yang menjadi daerah kekuasaan iblis. Maria sepenuhnya membaktikan dirinya pada pelaksanaan rencana Allah. Seturut sabda Allah, ia membawa Sang Sabda dalam hidupnya sejak dalam kandungan menyertainya sepanjang hidupnya sampai ke pintu alam maut dan menantikan dengan penuh iman kemenangan akhir atas maut. Saudara-saudariku terkasih, hari ini melalui perayaan Maria diangkat ke surga, gereja memanggil kita untuk menyaksikan cara Allah memuliakan setiap orang yang bertakwa kepadanya, yang hina dina diangkatnya. Pengangkatan yang hina dina ini bukan saja untuk kemuliaan duniawi, tetapi sampai ke dalam kemuliaan surgawi bersama Allah sendiri. Allah menghendaki dan telah menentukan sejak semula agar manusia hidup mulia dan bahagia bersamanya untuk selamanya. Aku menghendaki agar di mana aku ada, di situ pun pelayanku berada. Hanya melalui persekutuan erat dengan Kristus Sang Sabda, dalam ketaatan penuh dan ketekunan melakukan kehendak Allah, setiap orang dapat bertahan dalam perjalanan abadi. Bersama Maria, mengikuti jejak Kristus Sang Putra Sulung kebangkitan, setiap orang percaya dapat memenangkan pertempuran, melawan yang jahat, dan mendapatkan mahkota hidup abadi. Semoga demikian. Amin.